Layanan baru di RSUD Dr. Saidiaman ini seperti apa ini? Ya, oke. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih untuk rekan-rekan dari media. Perkenalkan, saya Dr. Fatir Bayagi Ifari, spesialis urologi Magister Biomedik. Saya merupakan dokter baru di sini, bergabung dengan layanan di rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan. Jadi di sini kami memulai menginisiasi layanan urologi. Jadi layanan urologi ini adalah jangkauannya pada saluran kemih dan juga reproduksi pada pria. Jadi urologi itu tidak hanya terbatas pada tindakan pembedahan, tapi juga tindakan non pembedahan. Jadi selain misalkan penyakit-penyakit yang bisa kami tangani seperti batu saluran kencing, gangguan berkemih pada pria, wanita dan anak-anak, kemudian menangani terkait dengan infeksi, kemudian batu saluran kemih, kemudian untuk urologi pada anak-anak juga, misalkan pada anak-anak dengan kelainan bawaan, misalkan untuk saluran kemihnya itu saluran pipisnya sempit atau lokasinya dia tidak di ujung tapi ada di atas atau di bawah. Nah, itu adalah bagian dari urologi. Atau telurnya atau testisnya belum turun padahal dia umurnya sudah cukup. Nah, itu juga termasuk cakupan layanan dari urologi. Selain itu kami juga menangani terkait dengan keganasan atau misalkan yang disebut di masyarakat sebagai kanker atau tumor. Nah, apa saja yang termasuk diantaranya adalah kanker ginjal, kanker kandung kencing, kemudian uretra, dan juga bisa di penis dan juga di testis juga seperti itu. Jadi layanan urologi itu cukup luas. Selain itu terkait dengan kesehatan reproduksi pria, kita juga menangani permasalahan misalkan adanya disfungsi ereksi, ejakulasi dini, kemudian adanya varikokel, itu juga merupakan cakupan layanan yang akan diberikan di layanan urologi. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk layanan urologi ini di Magetan ini termasuk baru. Jadi memang sebelumnya di RSUD Magetan ini belum pernah ada. Begitu ya Bu ya. Nah, kenapa kita bergerak ke sana? Karena berangkat dari adanya kebutuhan di masyarakat. Karena memang belum ada, maka dari rumah sakit berinisiatif untuk mengadakan layanan. Kurang lebih gambaran umumnya seperti itu Pak. Kalau untuk perawatan sendiri seperti apa? Jadi kita untuk urologi ini ada nilai tambahnya kira-kira. Jadi yang membedakan dengan yang lain adalah dengan bedah minimal sayatan atau dengan endoskopi. Jadi kalau kami misalkan ada pada pasien orang tua tidak bisa kencing, mampet, ternyata kelenjar prostatnya membesar. Jadi tidak harus disayat, tapi dengan operasi yang kita teropong saja tanpa ada sayatan kita bisa mengurangi volume prostatnya sehingga pasien bisa kencing. Jadi bedah tanpa sayatan. Teknis itu, ini teknis baru atau yang bedah Pak? Tanpa operasi tanpa bedah tadi? Teknis baru atau? Jadi memang perbedaan dari keunggulan dari bedah urologi itu dibandingkan yang sudah ada sebelumnya adalah kami bisa melakukan tindakan bedahan tidak hanya bedah terbuka yang ada sayatan, tapi bedah yang minimal sayatan atau tanpa sayatan. Jadi kalau misalkan saya ada beberapa ilustrasi, mungkin saya boleh pinjam HP saya Pak, karena lembar baliknya belum jadi. Bukan yang satu ini, yang di bawah. Nah, jadi begini, kami memasukkan alat. Jadi kalau misalkan kita mau mengangkat prostatnya Pak, kalau dahulu kita misalkan prostatnya besar tadi atau ada batu di saluran kencing, nah itu kita harus dibelek kalau mau diambil, harus dibuka, ada sayatannya, otomatis ada lukanya, otomatis perdarahannya lebih banyak dan juga untuk perawatannya akan lebih lama. Nah, dengan teknik di bidang urologi ini, di bidang bedah urologi ini, kita bisa melakukan tindakan bedah itu yang tidak menyayat. Jadi kita masukkan alat lewat saluran pipis, tentunya pasien dibius ya. Nah, kita masukkan alat di sana, terhubung dengan kamera, di kamar operasi, tentunya bukan di sini. Kalau di sini settingnya rawat jalan. Kemudian kita menembaknya dari dalam atau mengambil jaringannya dari dalam. Kalau batu kita tembak dari dalam, kalau misalkan jaringan kita potongnya dari dalam. Jadi tidak kelihatan sayatannya di luar. Dan tentunya harapannya dengan tindakan bedah yang minimal invasif atau yang tidak ada sayatannya sama sekali, perawatannya juga bisa lebih pendek. Seperti itu. Kalau dengan alat ini tadi?
Ya. Kaitannya dengan alat ini? Kaitannya nanti kita menggunakan alat endourologi, Pak. Jadi alatnya ini namanya alat endourologi. Jadi kita ada alat semacam alat teropong, kita masukkan ke saluran kemih dari laki-laki maupun perempuan. Jadi saat jalan pipisnya itu, alatnya itu dia ada ada endoskopinya, ada teropongnya terhubung dengan kamera, dengan monitor, kemudian nanti kita terhubung dengan alat untuk bekerja. Jadi prinsipnya seperti itu. Mungkin maaf, saya minta cetak tapi belum sempat mungkin ya. Nah, sorry, saya minta waktu beberapa detik ya. Ini. Nah, saya ada gambarnya, Pak. Kemarin saya mau bikin ini. Jadi layanan urologi itu kira-kira seperti ini. Kalau dulu, saya memasukkan alat ke saluran pipis, ke ujung dari saluran kencing itu, kita masukkan alatnya kita hubungkan ke monitor, jadi nampak, jadi lebih jelas, lebih luas. Baru saya masukkan alat untuk bekerja, bekerjanya di dalam, Pak. Insya Allah, jadi bukan saya keluar. Beda kalau misalkan dengan metode yang sebelumnya ada yang kita buka seperti itu, maka otomatis nanti akan ada sayatan seperti itu. Misalkan operasi terbuka itu kira-kira 1 minggu pulang, insya Allah dengan operasi seperti ini 2 atau 3 hari bisa selesai. Kalau layanan ini sudah buka berapa lama? Kita mulai layanan menginisiasi sejak tanggal 10 Juni, Pak. Jadi saat ini kami memulai terlebih dahulu layanan dan tujuannya kita untuk mensosialisasikan bahwa layanan ini sudah ada di Magetan, siap melayani masyarakat. Dan untuk sementara kita memulai dulu dengan layanan yang sifatnya non JKN daripada pasien umum dan asuransi. Sebetulnya ini mungkin saya perlu informasikan, demand atau kebutuhan masyarakat itu sangat tinggi. Jadi kami saat ini sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini mengurus ke BPJS untuk pengajuan layanan baru. Jadi sudah banyak pasien yang ingin berobat, tapi memang karena layanannya belum disetujui BPJS, jadi sementara kita masih belum bisa melayani melayani untuk BPJS. Tapi sudah proses, tapi menunggu ketok stempelnya saja. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk pasiennya sudah banyak? Kalau untuk pasiennya baru mungkin masih belum terlalu banyak ya, Pak ya, karena kita baru 10 Juni. Sekarang tanggal berapa kira-kira? Ya bisa dulu berjalan akhir. Jadi kita memang ibaratnya layanan urologi ini memang start from zero, mulai dari nol, kita beralas kalau orang Jawa bilangnya seperti itu. Mas Dokter, ini Siap. yang menderita urologi ini kisaran usianya berapa kira? Nah, pertanyaannya sangat menarik, Pak. Jadi urologi itu tidak hanya pada orang yang sudah sepuh atau sudah tua, tapi mulai dari anak baru lahir. Jadi misalkan tadi saya bilang kalau kan orang tua pipisnya susah karena prostatnya besar, karena mampet. Nah itu apa? Urologi juga menangani pasien anak-anak. Misalkan anak sudah baru lahir ternyata qadarullah tidak sempurna seperti kita. Pipisnya lubangnya itu tidak di ujung, lubangnya di bawah. Atau maaf testisnya belum turun. Nah harusnya kan dia di bawah. Nah disitulah kita berusaha untuk ikhtiar membantu supaya kelainan itu bisa ditangani. Jadi kelainan bawaan setelah baru lahir pada saluran reproduksi anak laki-laki itu merupakan kewenangan klinis dari layanan urologi, Pak. Jadi mulai dari anak-anak, mulai dari bayi lahir, anak-anak, dewasa, semua usia ada. Nah kalau penyakit batu kan mulai anak-anak pun juga ada, Pak. Kemudian infeksi itu bisa menderita siapapun. Jadi layanannya sebetulnya cukup luas pada laki-laki dan perempuan. Cuma kalau untuk laki kesehatan reproduksi saja. Kalau yang reproduksi perempuan kan ada sejauh kandungan ya, Bu ya, seperti itu. Ya, kalau ini kan Indonesia baru sekitar 770-an sih, kurang lebih sekitar 770-an se-Indonesia. Ya, se-Indonesia. Dan di Karesidenan mungkin masih belum banyak juga. Jadi memang masih cukup terbatas di wilayah Madiun Raya. Untuk alatnya sudah tersedia berapa? Untuk alat set endourologinya di kami sudah tersedia, Pak. Tapi kan memang nanti untuk tindakan operasinya kan saat ada indikasi, maksudnya ada pasien yang membutuhkan, kita siapkan untuk tindakan. Alatnya sudah ready untuk alat endo dasarnya. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya mungkin karena kita menginisiasi baru alat dasar saja.
Mas kalau polinya nama apa ya? Poliurologi, Poliurologi. klinik urologi, Klinik. ya poliurologi, klinik urologi sama saja. Hmm. Ya, urologi.